Mohon izin untuk memulai Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Eh, Awal kata, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi pencairan dana pendampingan publikasi. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau, mungkin kita tidak ada di titik yang seperti ini. Ketiga kalinya, pada acara sosialisasi kali ini, ada beberapa penyampaian. Yang pertama ada penyampaian dari Bapak Warek 3, Bapak Radius, dan kedua yaitu penyampaian pola pendampingan publikasi internasional dari Dr. Yelvi selaku Kepala Biro LP2 IHKI, dan yang terakhir yaitu eh, pemaparan sistem MONEF pada LRIPM. Baik, langsung saja menuju acara pertama yaitu sambutan dari Warek 4 kepada Bapak Radius Setiawan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Oktaviana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli karihal musyrikun. Syukur alhamdulillah pada siang berbahagia ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan satu aktivitas penting, satu hal yang ke depan akan jadi kebiasaan kita kaitannya dengan baik kaitannya dengan hibah maupun bantuan publikasi, bahwa sebelumnya nanti akan ada semacam eh, semacam input data ke e-luaran. Salawat dan salam selalu dan selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, penerima bantuan hibah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya kira ini perolehan yang perlu kita syukuri, dan saya kira ini tidak lepas dari hasil komunikasi kita, karena beberapa bulan yang lalu eh, Risbang, terutama Risbang itu, Dirjen Risbang itu beracara di kampus, berkegiatan, sehingga kita banyak kenal, terutama diinisiasi oleh Dr. Yelvi, ya, Dr. Yelvi dan Prof. Pipit. Kita bisa berkoordinasi dan kita dari agenda itu akhirnya kita bisa banyak kenal dengan orang-orang di Risbang. Saya kira ini satu keberkahan yang harus kita syukuri. Meskipun sebenarnya insentif ini informasinya juga relatif tidak ada. Ada dua sebenarnya. Ada insentif dan ada bantuan. Yang insentif kita agak terlambat, tetapi kita sudah punya akses untuk bisa mengakses bantuan itu. Saya kira tapi tidak masalah, kita tidak perlu ini, nanti tahun depan paling enggak, ke depan bakal banyak program-program Risbang yang bisa dimanfaatkan dan diakses oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama saya kira. Saya kira ini satu pencapaian yang positif, hasil komunikasi, hasil kerja komunikasi yang dilakukan oleh LP2KI di bawah koordinasi Dr. Yelvi, sehingga perolehannya relatif banyak. Saya kira kita salah satu PTS yang tertinggi mendapat bantuan begitu. Ya, saya kira ini salah satu kuncinya selain kualitas paper Bapak Ibu juga komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh LP2KI. Terus yang kedua, momentum ini nanti saya kira menjadi momentum penting untuk mensosialisasikan satu program, satu sistem yang namanya sistem e-monef luaran. Sistem ini nanti yang akan ini, oh ya, ini ya sudah muncul ya Bapak Ibu bisa lihat laporan luaran ini adalah ini beberapa ini. Jadi nanti semua hibah, semua bantuan yang didapatkan oleh Bapak Ibu dosen itu nanti kita rekap di satu sistem, sehingga sistem itu nanti bisa dipastikan LP2KI memantau. Umpamanya salah satu dosen yang mendapat, umpamanya Pak Gandung Fajar. Pak Gandung Fajar itu dapat bantuan. Nah, nanti tentu LP2HKI itu selain bantu di mekanisme pencairan juga membantu di wilayah publikasi. Gimana caranya agar itu bisa accepted? Salah satu cara untuk agar accepted itu adalah kita tahu dan kita bisa monitoring. Oh, ternyata ada kesusahan yang kemarin ditolak. Nah, itu nanti saya berharap Bapak Ibu juga aktif datang ke LP2KI
melakukan komunikasi, kira-kira jurnal mana yang bisa untuk menerima jurnalnya, template-nya bagaimana, terus APC-nya bagaimana. Nah, itu saya harapkan nanti Bapak Ibu juga aktif. Lah nanti tentunya jurnal itu tidak didapatkan update itu tidak diupdate oleh Bapak Ibu. Jadi nanti karena kalau diupdate oleh Bapak Ibu perkembangan jurnalnya pasti akunnya akan banyak sekali. Ya akun Sinta, akun Bima dan lain-lain. Maka sebenarnya di momentum ini memastikan bahwa nanti bantuan yang diperoleh oleh Bapak Ibu itu judulnya terus jenis bantuannya itu terekap di sistem luaran. Sehingga nanti LP2HKI itu bisa memantau. Kalau luarannya itu publikasi dalam konteks bantuannya bisa dibantu. Oh, ternyata ini kemarin sampai sekarang kok belum publish ya. Akhirnya LP2HKI harus bertanggung jawab untuk memantau itu. Begitu juga risetmu. Risetmu mamanya luarannya HKI ya, maka LP2HKI harus membantu memastikan untuk mendapatkan informasi yang kok utuh kaitannya HKI. Jadi saya kira di sistem e-monef ini, luaran bukan e-monef namanya. Jadi ini hanya memantau luarannya saja. Dan nanti kita bisa kalkulasi. Kira-kira setahun itu kita bisa memprediksi bahwa nanti kita akan punya publikasi berapa, HQ berapa begitu. Jadi itu sistem yang sengaja setiap proses penandatanganan penerimaan pencairan baik Bima, baik bantuan publikasi, baik risetmu, baik Erispro nanti akan ada semacam ini apa namanya pertemuan begini. Harapannya adalah ketika Bapak Ibu mentarget luaran, itu nanti Bapak Ibu tidak mengalami kesusahan. Bapak Ibu tahu wah, aku harus kemana begitu. Maka di bawah koordinasi Dr. Yelvi kami meminta agar LP2KI standby kalau perlu datang ke fakultas-fakultas untuk membantu proses yang nanti bakal dilakukan oleh Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang terakhir tentu serencana awal itu mungkin proses pencairannya itu nunggu waktu efektif. Tetapi ya apalagi ini mendekati akhir tahun gitu. Tapi kemarin hasil koordinasi dengan Dr. Yelvi juga dengan Pak Daya juga biar itu bisa segera didistribusikan paling cepat seharusnya besok. Tapi karena besok itu tanggal merah, Bank tidak bisa paling lambat nanti saya minta hari Jumat itu sudah terdistribusi ke rekeningnya Bapak Ibu semua. Jadi nanti ke rekeningnya Bapak Ibu semua sudah dipastikan nanti mamanya belum nanti bisa langsung koordinasi ke LP2KI. Nah nanti sebelum apa namanya tentu salah satu kebiasaan yang baik nanti kami minta Dokter Yelvi untuk menyampaikan Dok terkait bagaimana model pendampingannya karena ini 29 jurnal ini satu hal yang tentu pencapaian yang dilakukan Bapak Ibu kami berharap tidak selesai di wilayah kita membantu di pencairan tetapi di publikasi nanti juga dibantu oleh LP2KI maka mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh Dokter Yelvi. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari kami semoga tidak mengganggu akhir liburan akhir tahun Bapak Ibu makanya saya minta waktunya nggak terlalu lama juga kalau harus nunggu tanggal apa namanya sampai hari efektif minggu depan saya khawatir terlalu lama siapa tahu itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk keperluan lain maka kami minta hari Jumat sudah bisa dicairkan dan Dokter Yelvi memberi semacam guidance lah bagaimana agar publikasi bagaimana cara kontak yang bisa dihubungi gitu biar Bapak Ibu merasa terbantu soal itu. Saya kira itu Mbak Oktaviana kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tidak mengganggu akhir liburan Bapak Ibu di akhir tahun. Semoga sehat selalu. Bila bisabil haq, fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Warek 4 atas sambutan sekaligus pemaparan sistem MONEF LLPM. Selanjutnya yaitu pemaparan pola pendampingan publikasi internasional oleh Kepala Lembaga LP2I HKI kepada Dr. Yelvi dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Warek. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan online ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan publikasi. Dan tentunya ini merupakan apresiasi yang luar biasa ya Bapak Ibu dosen ya karena dari pengajuan kita dosen itu sekitar 55 yang di ACC 29. Jadi termasuk hampir lebih dari 50% pengajuan kita diterima. Padahal deadline-nya itu sangat
sangat pendek sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengingat hari Minggu itu saya share pengumumannya, sedangkan hari Senin harus sudah dikumpulkan. Itu benar-benar antusiasme Bapak Ibu luar biasa sekali. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita akan mulai menata pola-pola bantuan hibah maupun bantuan insentif dari kementerian, sehingga kita bisa memplotkan kira-kira oh ternyata di bulan ini, di bulan Desember atau di bulan apa itu kemungkinan akan ada program seperti ini, sehingga kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ketika ada pengumuman dari kementerian yang biasanya deadline-nya amat sangat mendadak ya, maksudnya hanya diberikan batas waktu mungkin 3 sampai 5 hari saja kita harus mengumpulkan dari UNIF, itu kita sudah bisa merencanakan, sehingga ketika nanti ada pengumuman yang mendadak kita sudah bisa siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini karena yang diterima ini kan adalah bantuan publikasi ya Bapak Ibu ya. Karena namanya bantuan tentunya dananya mungkin tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Dan yang menentukan besaran dananya ini adalah dari kementerian Bapak Ibu. Jadi bukan dari kami. Jadi kami hanya mengajukan, sedangkan yang memberikan itu dari kementerian. Dan memang karena ini namanya bantuan publikasi, jadi berbeda dengan insentif ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin insentif jumlahnya cukup besar, sedangkan kalau untuk bantuan publikasi ini mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi bagaimanapun kita harus syukuri ya Bapak Ibu ya, karena bukan hanya nominal saja, tetapi dengan diterimanya kita kuota untuk bantuan publikasi dari kementerian, itu berarti juga untuk meningkatkan poin dari universitas bahwa ada dana eksternal seperti itu. Nah, karena ini yang mengajukan ini adalah kita baru untuk di tahap submit ya Bapak Ibu ya. Jadi artikel-artikel yang masih submit atau artikel-artikel yang masih under review yang eligible yang diajukan, sehingga tentunya akan nanti ada follow up. Jadi nanti di bulan Agustus nanti kita harus melaporkan ke kementerian bagaimana progres dari artikel yang kita submit itu. Jadi harapannya di bulan Agustus nanti itu semuanya itu sudah publish atau minimal accepted. Jadi kita kita bisa mempertanggungjawabkan bantuan publikasi yang sudah diberikan kementerian. Nah, oleh karena itu kami dari P2HKI akan memberikan pendampingan untuk Bapak Ibu. Nah, jadi program ini merupakan program khusus untuk penerima hibah dana stimulus publikasi dengan fokus pada pendampingan intensif dan bertahap bagi dosen atau peneliti yang telah memiliki naskah dan pengalaman submit namun masih menghadapi kendala menuju publikasi. Berikutnya slide. Nah, tujuan pendampingannya ini apa sih Bapak Ibu? Jadi pertama tentunya untuk meningkatkan peluang diterimanya artikel pada jurnal internasional bereputasi. Kemudian membantu peserta memahami penyebab penolakan atau rejection analysis. Kemudian mengarahkan pemilihan jurnal yang sesuai dengan kualitas dan fokus naskah. Lalu untuk meningkatkan kualitas substansi, kebaruan dan kontribusi ilmiah artikel, dan membantu penyesuaian artikel sesuai dengan template dan gaya selingkung jurnal tujuan. Slide. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi yang pertama prosesnya tentunya diagnosa awal naskah dan riwayat submit. Tentunya karena ini persyaratan dari bantuan publikasi ini adalah harus sudah submit. Tentunya saya yakin 29 artikel yang diterima ini sudah disubmit semua ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita tinggal membantu untuk follow up progresnya bagaimana. Nah, kemudian apabila ketika dalam proses perjalanannya itu Bapak Ibu mengalami rejection atau ditolak ya. Karena kan ada kemungkinan ya Bapak Ibu ya, maksudnya walaupun sudah mungkin under review itu tuh bisa saja di-reject gitu ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang artikelnya ternyata di-reject ketika waktu pas yang artikelnya di-reject pada jurnal yang diajukan ketika membuat bantuan publikasi ini, maka kami akan membantu untuk mendampingi untuk pemilihan jurnal yang lain. Sekiranya mungkin yang lebih sesuai skopnya dan mungkin yang mungkin lebih available seperti itu. Nah, kemudian pendampingan penyesuaian template dan struktur artikel. Nah, ini bisa untuk yang sedang dalam proses review atau sedang ingin merevisi atau juga ketika ingin mensubmit
jurnal meresubmit di jurnal yang lain ya karena ditolak. Jadi kami bisa membantu untuk menyesuaikan template dan struktur artikel. Jadi membantu untuk memberikan pendampingan. Nah, kemudian juga pendampingan substansi dan kualitas ilmiah dan finalisasi serta simulasi submit. Baik, sepertinya slide terakhir ya berikutnya. Nah, metode pendampingannya bagaimana? Jadi pertama mungkin diskusi terarah dalam bentuk mentoring personal atau grup kecil. Kemudian kedua review dokumen secara bertahap. Kemudian pendampingan daring atau luring sesuai kebutuhan dan umpan balik tertulis dan terstruktur. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bisa mandiri tentunya silahkan bisa berjalan sendiri ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan terutama apabila di reject itu mungkin bisa menghubungi kami karena nanti kami juga akan memantau setiap 3 bulan ya Bapak Ibu ya, dimulai dari nanti di bulan kedua atau bulan ketiga nanti kami akan mengadakan evaluasi dalam waktu 3 bulan ini apakah sudah ada yang di-accepted atau sudah ada yang direvisi atau ada yang malah di-reject seperti itu. Kami akan melakukan evaluasi di bulan ketiga, di bulan ke-6, dan di bulan ke-8. Karena kan di 8 itu adalah finalnya. Jadi harapannya di bulan ke-8 itu semua artikel sudah publish atau setidaknya accepted. Sehingga ke depannya peluang kita untuk mendapatkan bantuan publikasi berikutnya itu mungkin akan lebih besar. Jadi jangan sampai ketika nanti kalau misalnya succession rate-nya itu sedikit, itu nanti akan berdampak pada ketika kita mengajukan ke pengajuan berikutnya. Jadi nanti dianggap, loh ini kan Universitas Muhammadiyah Surabaya sudah kami berikan bantuan stimulus pendanaan 29 artikel, ternyata yang hanya publish mungkin hanya setengahnya gitu kan. Otomatis nanti ketika kita mengajukan bantuan kembali, maka kemungkinan kuota kita akan dipotong seperti itu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu juga bekerja sama, juga proaktif untuk memberikan update bagaimana progres dari artikelnya seperti itu. Untuk slide berikutnya sepertinya sudah selesai. Baik, demikian pemaparan dari program pendampingan dari LP2I HKI bagi Bapak Ibu penerima bantuan publikasi di jurnal bereputasi. Bila mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala LP2I HKI. Untuk yang selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan penyampaian yang telah disampaikan oleh Dr. Yelvi. Mungkin bisa angkat tangan. Oke, terima kasih. Saya Pak Ponidi dari Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Ibu Yelvi. Halo? Nggih Pak, monggo Pak. Iya. Saya ingin menanyakan, Bu, kalau seumpama gini, kami kan ada bidik yang jurnal kuartil 1 ya, artinya kan memang biaya macam-macam gitu ya. Nah, nanti katakanlah kalau misalkan kebetulan kita sudah submit, nah kalau misalkan nanti terus di situ ada reject ya, di reject begitu, apakah potensi pembiayaan atau bantuannya itu nanti ngikuti aturan dari kementerian ataukah ada aturan tersendiri dari Muhammadiyah Surabaya? Artinya kan besaran APC untuk masing-masing jurnal itu katanya berbeda-beda, Bu. Sehingga apakah pada saat kita ajukan pertama kali untuk jurnal yang kita pilih, terus tiba-tiba di situ kan ada potensi nanti katakanlah misalkan kita nanti review dari jurnalnya itu kayak apa, misal apakah skupnya tidak sesuai ataukah bagaimana sehingga kita harus berganti jurnal yang lain begitu. Nah, apakah dengan konsekuensi seperti itu nanti berarti pendanaan yang diberikan itu ya konsepnya masih tetap seperti apa yang diberikan oleh
kementerian dari yang pertama kali, ataukah ada perubahan? Baik, terima kasih banyak Pak Iya, Pondidi atas pertanyaannya. Jadi sepemahaman kami ya, karena ini kan kita juga baru perdana ya Pak ya untuk iya. mengikuti program ini. Jadi sepengetahuan kami dana itu yang di ACC itu sudah diberikan utuh Pak di awal. Jadi maksudnya sudah di ACC-nya berapa ya dapatnya segitu. Jadi kalaupun misalnya ada perubahan jurnal, misalnya awalnya saya mengklaim untuk Q1 ternyata nggak bisa, akhirnya saya Mm-mm. mungkin keterimanya di Q3. Sepertinya tidak ada perubahan sih Pak. Maksudnya Oh apa gitu jadinya ya. misalnya jadi langsung oh ya harus mengembalikan dana misalnya. Sepertinya tidak ada sih kalau misalnya dari dari sepengetahuan yang kami ini kan. Memang kalau misalnya untuk bantuan ini kan dananya sedikit ya Pak ya. Kayaknya itu Iya, nggak cukup Pak kalau untuk APC-nya Q1 ya. iya. Jadi harapannya sih karena ini sistemnya kan ini adalah bantuan ya, bantuan stimulus publikasi. Jadi harapannya mungkin kami akan juga berusaha untuk melobi pimpinan untuk tetap mungkin ada dapat insentif juga Pak ya. Maksudnya kan kalau insentif publikasinya internal kan cukup banyak ya Pak ya kalau misalnya Iya. ini. Jadi mungkin mungkin kami tetap usahakan bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah berhasil untuk publish, sekiranya misalnya APC-nya itu maksudnya di luar dari bantuan publikasinya itu mungkin masih bisa mendapatkan insentif internal. Mungkin walaupun mungkin tidak 100% atau bagaimana saya mungkin kurang paham ya karena belum ada memang karena ini kita baru perdana jadi belum ada kebijakan nanti seperti apanya tetapi harapannya sih jangan sampai dosen tekor ya Pak ya. Harapannya seperti itu kan ini kan bagaimanapun ketika Bapak Ibu dosen publikasi di jurnal mungkin jurnal Q1 bahkan top tier itu kan bukan hanya membanggakan Bapak Ibu dosen saja tetapi ini kan juga untuk kepentingan fakultas dan universitas. Saya berprinsip seperti itu. Jadi jangan sampai kita merugikan dosen gitu. Karena bagaimanapun publikasi Bapak Ibu tuh sangat berdampak sekali untuk kemajuan universitas kita. Seperti itu Bapak. Jadi kalau untuk dari kementerian nanti walaupun nanti berubah-berubah itu sepertinya tidak ada tidak ada kayak disclosure harus mengembalikan atau bagaimana. Yang penting kita usahakan makanya kita harus usahakan accepted dan publish seperti itu Pak. Karena memang karena ini sifatnya bantuan jadi tidak ada kriteria maksudnya harus Q1, Q2 tidak ada kecuali Iya. di program lain Pak. Ada di program lain kementerian yang juga sejalan dengan ketika bantuan hibah ini, jadi memang tulisannya ada insentif publikasi. Insentif publikasi dan sudah spesifik untuk jurnal Q1, Q2 itu berapa gitu Pak. Jadi memang mereka udah spesifik kalau misalnya untuk yang di program yang lain gitu. Tapi kalau untuk di program ini karena ini adalah sifatnya stimulus, jadi kita upayakan yang sebisa kita lakukan seperti itu Pak mungkin. Iya, Bu Jasi, terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Iya, Saya Assalamualaikum. bantu jawab juga dong ya biar Bapak Ibu. Iya, siap Pak Warek. Pak Poniti, saya kira ini kan bantuan di akhir tahun ya ini ya. Jadi Iya. ini program bantuan dari kementerian yang kami juga tahu infonya dari Risbang itu. Lah, sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Yelvi tadi itu, ya memang tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, terus targetnya harus ini. Nah, jadi sebenarnya ini kayak semacam ya stimulus buat Bapak Ibu, cuma tanggung jawab kami di universitas itu gimana caranya agar tetap optimal. Maka kami minta LP2HKI tetap memfasilitasi begitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti tidak mengurangi insentif yang Bapak Ibu yang ini hak Bapak Ibu yang nanti bisa diklaimkan di akhir kalau publish itu dok. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi ketika nanti publish, Bapak Ibu tetap berhak mendapatkan ini insentif dari universitas begitu. Jadi ini kalau lihat programnya hasil obrolan dengan Dirjen ini ya memang ada dana di akhir tahun daripada gitu mau dibagikan ke beberapa kampus ya yang mau ngajukan silakan. Nah memang tidak ada tanggung jawab harus mengembalikan. Nah itu enaknya ya karena memang lagi-lagi dananya tidak terlalu besar. Tapi Eman kemarin Pak Rektor, Eman ini di sini dimanfaatkan agar LP2HKI tetap ini bisa mendampingi. Saya kira itu sih Pak Koniksi. Iya, Pak Warek, matur nuwun, matur nuwun.
Baik, untuk yang selanjutnya, ini ada Ibu Aim, udah resign. Mungkin dari Dokter Yelvi bisa, mungkin dari Ibu Aim Ya, bisa silakan. menyampaikan Monggo. pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Elvi, mohon izin mau menanyakan terkait tekniknya ini nanti kita secara personal langsung ataukah ada setiap bulan atau kapan atau berapa minggu sekali gitu ada monef atau bagaimana. Kemudian untuk yang kedua saya ingin menanyakan kepada Pak Warek, Pak Radius terkait dengan pemaparan tadi Bapak. Tadi kan disampaikan ada e-monef luaran begitu nggih Pak nggih. Yang rencananya akan dilakukan pendampingan yang berkaitan dengan hibah seperti itu. Kemudian Luaran aja, Bu. Nggak pakai luaran. monet. Oh, jadi Luaran namanya. nggih, saya Jadi lihat tidak ada. nggih, aplikasinya tadi ada monefnya nggih nama Nggih. Pak. Nggih, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana dengan kita yang apa ya, membuat luaran di mana tidak berasal dari hibah? Itu bagaimana? Apakah sistemnya sama seperti biasanya kita mengupload atau mengupdate data di Sinta, kemudian minta approve di LP 2HKI atau bagaimana? Maksudnya masih bisa connect atau tidak dengan apa tadi yang sudah disampaikan tadi, aplikasi atau apa itu tadinya? Nggih, itu saja Dokter Yelvi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya tanggapi untuk pertanyaan pertama ya Bu Aim ya. Jadi Nggih. seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nanti kami akan membuat evaluasi secara bertahap Bu. Jadi kami akan mengevaluasi di bulan kerja, di bulan ke-6 dan bulan ke-8. Jadi nanti akan mungkin dari admin akan mencari semua itu menentukan. Tapi tetapi sekiranya misalnya, kalau misalnya di bulan sebelum bulan ketiga itu Bapak Ibu mengalami rejection misalnya, wah artikel saya di reject, mohon untuk segera menghubungi admin kami sehingga kita bisa bantu untuk melakukan pendampingan secara personal ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak harus bertemu secara langsung, tetapi mungkin bisa melalui Zoom atau melalui atau segala macam. Jadi mungkin itu yang bisa kami lakukan seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu wah belum bulan ketiga nih gitu ya. Belum bulan ketiga ya udah walaupun udah di reject nyantai-nyantai aja ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Soalnya kan submit jurnal itu kan juga butuh waktu dan kadang tuh ya jodoh-jodohan ya. Jadi kita tidak bisa memastikan gitu. Jadi kalau misalnya selama sampai di bulan ketiga ini mungkin prosesnya masih under review atau seperti apa ya nggak apa-apa, nggak usah menghubungi kami. Jadi nanti kami di bulan ketiga nanti akan menjapri Bapak Ibu untuk menanyakan progresnya beserta mungkin screenshot sudah sampai mana tahapannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya sebelum di bulan ketiga itu sudah ada yang mengalami rejection, mohon segera hubungi admin kami sehingga biar bisa kami bantu untuk tindak lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yelvi. Mana nggak tahu, nyerah. Bu Aim, terima kasih atas pertanyaannya, kaitannya dengan emonef luaran, Jadi sama seperti kan Dokter Yelvi tadi, kalau Bapak Ibu tidak perlu beban seperti hibah begitu, harus dimonef, enggak saya kira. Makanya tadi kalau Bapak Ibu bisa sendiri, Alhamdulillah. Kalau ternyata masih ada kendala, jadi LP2HKI tugasnya adalah, kalau Bapak Ibu ada kendala, maka LP2HKI yang memfasilitasi itu agar Bapak Ibu paling enggak tidak mengalami kesusahan. Nah, sistem yang dibuat itu sebenarnya hanya untuk mendata saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ini apalagi pegang akun enggak. Itu nanti yang pegang adalah admin di LRIPM dan di LP2KI. Itu kan udah kerekap. Nah, nanti setelah 3 bulan nanti ditanya, Bu Aim gimana progresnya? Oh ini masih ada kendala apa? Oh ini sudah LOI nanti biar admin yang mengupdate gitu. Jadi itu sistem itu hanya untuk mengupdate perkembangan saja. Jadi tidak harus memonef ini kok belum dan lain-lain karena memang fungsinya tidak seperti ini, gitu. Jadi fungsinya tidak seperti Bima ya, yang harus sesuai target luaran dan lain-lain. Nah, tetapi monef luaran itu paling enggak itu membantu kami selama setahun ini Bapak Ibu itu mendapatkan bantuan personal itu berapa, luarannya berapa. Jadi kami bisa kalkulasi setahun ini kita akan ada planning luaran berapa begitu. Hanya sebatas itu Bu Aim sebenarnya. Jadi tidak ini nanti yang pegang akunnya ya makin admin lembaga. Nanti gimana cara ngupdate itu nanti Bu Aim akan ditanya, ini ada admin yang kontak, Bu progresnya ini bagaimana?
ada kendala nggak? Jadi lebih banyak itu sih Bu. Jadi prinsipnya kami juga nggak ingin membebankan dengan memberi aplikasi lagi, harus update lagi itu karena itu ada Sinta, ada Bima, itu pasti cukup banyak sekali begitu. Jadi begitu Bu Aim. Oke, jadi itu hanya sistem untuk luaran ya Pak ya, luaran hibah Y, maksud saya, luaran hibah. luaran hibah. Oke, Y. karena kadang kita kan produktif di luar hibah, kita juga tetap membuat luaran gitu loh Pak. Oh Y, itu nanti Oke, ya itu untuk hibah saja. Jadi dana untuk yang hibah. Oke. dana yang diberikan pemerintah atau dana yang diberikan Majelis Dikti umpamanya. Nah, itu untuk memantau itu Bu Aib. Oh, Selama ini memang sudah diinput, cuma kan diinput di Excel oleh LRIPM. Lah itu enaknya nanti Dokter Yelvi bisa ngecek, LRIPM bisa ngecek, saya bisa ngecek. Oh kita tahun ini tuh luarannya segini ya. Itu untuk mencapai target yang kita targetkan di tahun ini gitu. Ada 200 ada kurang lebih 200 sekian publikasi begitu. Ah, saya ini kan udah punya jatah 29, risetmu berapa? Itu sebenarnya lebih banyak, lebih pada kalkulasi itu. Lah Bapak Ibu yang punya luaran di luar IPA malah sangat membantu kami itu. Itu lah nanti itu ini begitu. terekapnya di mana Pak? Kan di akun kita masing-masing kan ya, di Sinta tetap Nanti itu. Oke. otomatis direkap di akun Sintanya Bapak Ibu mamanya itu publikasi. Itu hanya ini aja kok Bu. Iya. Awal hibah aja. Jadi Oke. tidak ada kaitannya dengan Sinta, tidak ada kaitannya dengan itu ndak. Oke, oke. Terima kasih Bapak. Bu Aim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada cukup aja, Dok. Mungkin langsung ke mekanisme pencairannya itu. Ya, baik, Bapak Ibu. Nanti untuk mekanisme pencairannya, insya Allah akan ditransfer ya, Bapak Ibu ya, dari apa transfer ke rekening masing-masing. Jadi nanti harapannya di hari Jumat tanggal 2 itu nanti Bank Jatim sudah bisa memproses untuk pentransferannya. Nanti kalau misalnya sudah ditransfer, nanti akan kami umumkan di grup sehingga Bapak Ibu bisa mengecek di akun masing-masing. Dan untuk nominalnya seperti saya bilang itu sudah ditentukan dari kementerian ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nominalnya tidak terlalu banyak, tetapi kita harap tetap disyukuri ya Bapak Ibu ya, dan menjadi motivasi kita untuk supaya kita bisa lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu saja Pak Warek. Iya, Dok. Matur nuwun. Bila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri nggak Pak Warek ya? Biar Bapak Ibu mungkin yang mau liburan bisa liburan dan Iya, atau melanjutkan aktivitas iya, saya diakhiri, Mbak berikutnya. Moderator. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Warek 4. Terima kasih juga pada Dr. Yalvi dan terima kasih juga terhadap Bapak dan Ibu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dan sosialisasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu kelancaran Bapak Ibu untuk kedepannya. Amin. Akhir kata, nun wal qalam turun. Sama salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Dokter Yelvi. Wes bubar. Bubar wis. Wis Udah cair ya. ke Jogja wis, cukup wis. Ada Bu Aryu nih loh. Dad, Ah, jangan salah transfer, Mas. nomor rekening sampean tak kirim ke ke Nanda.
Wes ya, Pak N ya. Wis. Sun.